解决海域。2099时间，无论是对本源法则的领悟，同样适用于我。怒影，他的实力果然比第一层。如今我也有了。对我的期望，只能是后身的宇宙混沌杯。钻研。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-146. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 145. Di minggu kemarin, Lo Fang telah mendapatkan pencerahan dari Bolan agar sesekali pergi keluar dari tanah kekacauan. Karena di sana terdapat hal yang bisa meningkatkan kekuatannya. Alhasil Lo Fang pun pergi ke sana. Namun baru saja tiba, ia langsung dikejutkan oleh suara yang begitu mengerikan, yang mana itu berasal dari monster di luar. Huka dan Rongjun meminta Lo Fang untuk berhati-hati, karena para monster itu sangatlah kuat. Akan tetapi Lo Fang memutuskan untuk pergi ke sana. Alhasil Lo Fang pun terlibat pertarungan yang begitu sengit dengan seekor monster besar. Walaupun sempat kesulitan, namun pada akhirnya Lo Fang tetap bisa mengalahkan para monster itu. Dan inti jiwa dari monster ini pun mampu meningkatkan pemahaman Lo Fang terhadap hukum asal mula. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita masih berada di kota kekacauan, yang mana saat ini Lo Fang masih berkultivasi. Namun di alam bawah sadarnya, dia bersama dan 3 tubuhnya sedang melakukan latihan. Sedangkan di sisi lain, Gasly terus berbicara omong kosong di hadapan Rongjun dan Huka yang penasaran akhir-akhir ini Lo Fang kemana. Gasly yang tidak menyukai Lo Fang kembali menantang jembatan Tongtian. Karena bagaimanapun, dia itu ingin terlihat hebat dari Lo Fang. Ia pun memberitahu Huka kalau dirinya sudah berhasil melewati level kedua, jauh sebelum Lo Fang bisa melakukannya. Mungkin alasan Lo Fang bersembunyi karena takut ia tidak bisa mengimbangi dirinya yang hebat ini. Hanya saja Huka tidaklah mau meladeni apa yang dia katakan. Di sisi lain, Truyan melihat Lo Fang yang terus berlatih sepanjang waktu dan tidak pernah lagi menantang jembatan Tongtian. Ia pun berharap Lo Fang tidak tersesat dalam kultivasinya sendiri. Latihan yang Lo Fang lakukan ini tidak diketahui oleh semua orang, karena dirinya sedang mengejar sesuatu yang lebih tinggi. Ia tahu kalau dirinya telah tertinggal dengan para jenius lainnya, tapi dia tidak terlalu mempedulikan hal itu, karena bagaimanapun dia itu ingin fokus dulu dalam pengembangan diri. Waktu terus berlalu, yang mana di bumi beberapa orang sudah pergi meninggalkan Lo Fang. Ingat, 30 tahun di sana sama dengan 100 tahun di bumi. Beberapa tahun pun telah berlalu dan kita pun diperlihatkan dan sosok remaja dari Lo Fing dan Lu Hai yang penampilannya benar-benar mirip dengan sosok di Donghua sebelah. Lo Fang sudah tahu kalau keluarganya kini telah terbiasa tanpa dirinya. Bahkan kini Lu Hai sudah menikah dan memiliki keturunan. Bisa dikatakan kalau kini Lo Fang telah menjadi seorang kakek. Alasan mengapa keluarga Lo Fang tidaklah menua karena telah meminum cairan spiritual pemberian dari Lo Fang. Dan ini jugalah gen manusia mereka bisa meningkat lebih dari gen manusia bumi. Tidak hanya keluarga Lo Fang saja, Hong juga memberikan cairan spiritual kepada ketiga pengawalnya, yang mana dia ingin mereka berkembang dan tetap ada setelah dirinya kembali dari pelatihan. Meskipun jarak Lo Fang dan keluarganya begitu jauh, namun ia tetap mengawasi perkembangan mereka. Karena dan semua itulah ia bisa merasa tenang dan tidak memikirkan apapun selama pelatihan. Kita lalu dibawa ke tahun 2084. Yang mana pelatihan terus Lei-san lakukan bersama dan para penjaga Lo Fang. Karena bagaimanapun mereka takut hal buruk terjadi kepada bumi.
Di tahun 2086, para penguasa dari 5 negara besar memutuskan untuk memperluas koneksi mereka terhadap alam semesta. Kota-kota basis utama juga telah berkembang dengan cukup pesat. Berkat cairan spiritual, cangkupan kelangsungan hidup manusia semakin membaik. Tepatnya pada 2088, para monster sepertinya bukanlah ancaman lagi bagi para manusia. Bahkan ada juga beberapa pejuang yang telah berhasil berada di ranah bintang. Di awal tahun 2089, Ting Ting kini telah membantu Shushin dalam mengembangkan perusahaan. Untuk Lo Hai sendiri mungkin adalah yang paling mirip dengan Lo Feng, yang mana kini dia memulai petualangannya di alam semesta. Di tahun 2091, camp pelatihan elit telah dimulai. Bumi akan mengembangkan banyak jenius hebat lainnya. Di tahun 2092, penyerangan terhadap wilayah laut akan dimulai, yang mana mereka akan membasmi semua monster yang ada di laut. Untuk jumlahnya sendiri tentu sangatlah banyak. Rencana untuk menempati Mars dilakukan pada tahun 2099. Mars sepertinya akan menjadi benteng pertama untuk melindungi manusia. Masa depan memang tidak dapat diprediksi, namun setidaknya mereka telah bergerak maju selangkah demi selangkah untuk mengatasi hal yang buruk. 将天才培养目标上调至解决海域。2099是将。 Dan perkembangan yang ada di bumi, tentu saja Lo Feng tidak niatan untuk berhenti bergerak maju. Lo Feng dan menggunakan 3 tubuhnya terus mempelajari metode darah dan juga lukisan monumen kekacauan. Secara perlahan namun pasti, Lo Feng mulai memahami mengenai monumen tetesan hujan. Baik tentang hukum asli maupun penggunaan jurusnya, Lo Feng telah mengalami kemajuan yang besar. Tapi sepertinya Lo Feng belum ada niatan untuk menghentikan pelatihannya dulu. Padahal dari segi pemahaman hukum asal, dirinya pasti sudah mengungguli para jenius lainnya. Pada akhirnya, 30 tahun pun telah berlalu di bumi. Dihitung berdasarkan waktu di kota kekacauan, Lo Feng sudah berada di sini selama 10 tahun. Dia pun merasa ini adalah waktu yang tepat untuk keluar dari pelatihannya. Lo Feng pun pergi untuk menantang jembatan Tongtian. Huka memberitahu kalau mereka telah masuk ke peringkat 10 besar. Gasly bahkan sudah menyelesaikan jembatan surgawi level 2. Huka penasaran apa yang telah terjadi karena 10 tahun ini Lo Feng telah menghilang. Begitu banyak orang yang bertanya-tanya seberapa kuat Lo Feng. Dalam 10 tahun ini, Huka tidaklah melakukan apa yang Lo Feng lakukan, karena ia fokus dalam perkembangan dirinya. Karena bagaimanapun ia sedang berjuang untuk kelompoknya. Sekarang mungkin ayahnya bisa memimpin, tapi lama-kelamaan ayahnya pasti akan mati juga. Dan posisinya sebagai putri kerajaan, Huka tidak akan memiliki waktu untuk bersantai dan terus meningkatkan latihannya agar bisa menjadi lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Kegilaan ini mungkin bisa saja membuatnya kehilangan nyawa. Lo Feng pun maju untuk menunjukkan apakah kekuatannya telah meningkat atau tidak. Lo Feng pun maju untuk menunjukkan apakah kekuatannya telah meningkat atau tidak selama 10 tahun itu. Ia meminta Huka untuk melihat semuanya, karena Lo Feng akan menantang level kedua jembatan Tongtian. Pertarungan pun langsung saja terjadi. Dengan kekuatan Lo Feng sekarang, ia memiliki pergerakan yang begitu cepat. Taktik ini dirinya pelajari bersama dan klon musuhnya, yang sudah memiliki pedang darah. Dan berlatih menggunakan 2 tubuh sekaligus, tentu saja pelatihan ini juga diterima oleh tubuh manusianya. Dengan kekuatan Lo Feng sekarang ini, ia memiliki pergerakan yang begitu cepat. Dan teknik baru yang Lo Feng miliki, ia pun dengan mudah menghabisi lawannya. 无论是对本源法则的领悟，同样适用于我。Shino berpindah ke kota yang sepertinya penghuninya bukanlah orang biasa. Kita pun diperlihatkan kepada sosok dari Dongyu. Ia memberitahu Truyan kalau penilaian para pendatang baru akan segera berakhir. Bolan dan Rongjun merupakan pendatang baru yang memukau. Truyan hanya tertawa saja dan mengajak Dongyu untuk minum bersamanya. Tapi Dongyu menolak karena ia memiliki urusan yang penting. Truyan pun hanya tertawa saja, jadi ialah yang akan minum sendiri. Dongyu mengingatkan kalau Lo Feng yang Truyan perhatikan telah tertinggal cukup jauh dari para jenius lainnya. Bahkan ia juga bingung ketika melaporkan hal itu kepada Master 9 Pedang. Sesaat kemudian Chang Bo menghubungi mereka, yang mana ia datang untuk memberitahu keberhasilan Lo Feng yang telah melewati level 2 jembatan Tongtian. Truyan mencoba memamerkan hal itu, tapi bagi Dongyu, pencapaian Lo Feng itu masihlah belum bisa dibandingkan dan 10 besar jenius. Apalagi dia sudah beberapa tahun terlambat. Chang Bo yang melihat pertarungan Lo Feng telah menyadari bahwa dalam pertarungan itu ia telah memilih lawan yang berbeda, yakni petarung jarak dekat yang tentu saja menyulitkan Lo Feng sebagai petarung jarak jauh.
Dongyun akhirnya tertarik karena pertarungan ini tidaklah mudah untuk Lo Fang menangkan. Hanya saja dia itu menang dalam waktu yang singkat. Turian memuji apa yang Lo Fang lakukan. Karena sebagai master spiritual, Lo Fang mampu melewati level kedua dalam pertarungan jarak dekat. Ini seharusnya sudah membuktikan kalau penilaiannya lebih tinggi daripada jenius lainnya. Lo Fang tidaklah berhenti sampai di situ saja. Ia kembali menantang level ketiga dan menghadapi lawannya yang bisa mengendalikan pikiran. Saat ini Lo Fang tengah bersiap bertarung. Sebelumnya hanya Bolan saja yang bisa melewati lantai 1 dan 2 di saat yang bersamaan. Kini Lo Fang mencoba melakukan hal yang sama. Dongyun benar-benar tertarik apakah Lo Fang bisa melakukan hal itu. Turian yakin Lo Fang bisa melakukannya. Jika hal ini berhasil, maka pencapaian Lo Fang merupakan prestasi yang belum pernah terjadi. 罗峰正以掌控者为对手，就是前所未第3层的几率。连闯过第1、第2层。 Kini para jenius tengah dikejutkan dan apa yang Lo Fang lakukan. Wajar mengapa perhatian kini tertuju kepadanya, karena Lo Fang telah melakukan tantangan kepada level ketiga. Uka menjadi begitu senang dengan pencapaian yang Lo Fang dapatkan. Sedangkan Dongyun tidaklah menyangka. Mereka akhirnya sadar kalau selama 10 tahun ini Lo Fang telah berlatih diam-diam. Uka pernah mendengar dari Changbo kalau di antara 9 sekte di Tanah Kekacauan tidak ada satupun yang tertarik kepada Lo Fang, kecuali Kaisar Truyan. Apakah para master itu tidak percaya dengan kekuatan yang Lo Fang miliki? Pembicaraan terus terjadi di mana-mana. Mereka sangatlah ingin tahu apa yang terjadi di level ketiga yang Lo Fang tantang. Longyun benar-benar terpukau dan pencapaian dari Lo Fang. Bahkan kini dia berani menantang level ketiga. Tapi bagi Gasly ini bukanlah apa-apa, karena Lo Fang itu jauh berada di belakang mereka. Tidaklah mungkin baginya menyelesaikan level ketiga. Untuk Bolan sendiri sepertinya memiliki pendapat yang berbeda. Kembali kepada Lo Fang yang sedang menantang lantai ketiga. Ia bisa melihat lawannya yang menggabungkan 9 pedang menjadi 1 pedang emas. Kekuatan lawannya jauh berbeda dibandingkan dengan lantai pertama. Tapi Lo Fang telah menyiapkan sebuah trik, yang mana dirinya pun mulai mengeluarkan Nansen Apartemen yang kini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena pemahaman Lo Fang terhadap hukum asal sudah jauh berkembang dibandingkan sebelumnya. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara Lo Fang dengan lawannya itu. 他的实力果然比第1层。 Selama pertarungan ini berlangsung, Gasly masihlah yakin Lo Fang tidak akan mampu melewati level ketiga dan menyamai level Bolan. Tidak hanya para jenis saja yang penasaran, namun Truyan dan juga Dongyun sama penasaran mengenai hasilnya. Sampai akhirnya pemberitahuan Lo Fang berhasil menyelesaikan level ketiga pun telah mengejutkan semua pihak, terutama Gasly. Sedangkan untuk Bolan mulai tertarik kepada Lo Fang. Bagi Rongjun sendiri, apa yang Lo Fang lakukan benar-benar mengejutkannya, karena dirinya sudah susah payah untuk mengejar Bolan. Dan kini dirinya juga harus mengejar Lo Fang. Ia sama sekali tidak menduga Lo Fang yang dulu berada di bawahnya, kini telah berada di atasnya. Pencapaian Lo Fang ini layaknya sebuah ancaman bagi semua jenius. Setelah semua itu, Changbo memberikan selamat kepada Lo Fang. Untuk Truyan sendiri mentertawakan Dongyun karena sebelumnya ia telah meragukan kemampuan Lo Fang. Seharusnya kini Dongyun telah percaya dan betapa hebatnya ia menilai seorang jenius. Dongyun memuji apa yang Truyan katakan. Sudah cukup lama ia tidak melihat kejadian besar ini. Dongyun akan melaporkan semua kejadian itu kepada masternya. Lo Fang disambut dengan begitu meriah oleh para jenis lainnya. Karena kini ia sudah setara dengan Bolan di jembatan Tongtian. Master Jujian tentu saja merasa tertarik dengan perkembangan Lo Fang. Dengan berhasilnya ia melewati lantai ketiga, Lo Fang pun berhak untuk kembali mempelajari satu monumen kekacauan. Sebelumnya tetesan hujan sudah Lo Fang pahami, yang mana semua itu telah meningkatkan pemahamannya terhadap hukum asal mula. Dan kekuatan dari binatang bertanduk emasnya juga telah meningkat dengan begitu pesat, terutama dari kekuatan hukum emasnya. Tapi tidak hanya itu saja, karena kini monster tanduk emas juga mengalami perubahan, karena bagaimanapun kekuatannya telah mengalami penerobosan. Berhubung Lo Fang tidak tahu, jadi Babata menjelaskan kalau titik awal runtuhnya lubang hitam merupakan tanda tingkat utama dunia tubuh Lo Fang kini mengalami penerobosan. Dengan begini, kedua tubuh Lo Fang, yakni monster tanduk emas dan juga tubuh klamosanya mengalami peningkatan yang luar biasa. Kini kedua tubuh Lo Fang, yakni monster tanduk emas dan juga tubuh klamosanya mengalami peningkatan yang luar biasa hebat di dalam dunia batin mereka masing-masing.
Sebelumnya mereka telah dipisahkan dengan kekuatan batin. Namun sekarang semua batasan itu telah hilang. Dan kekuatan yang Lo Fang miliki saat ini mungkin ia berada sedikit lebih lemah dari Mingyu. Namun dan kekuatannya sekarang ia bisa dan mudah mengalahkan Nolan Sun. 10 tahun lalu tubuh manusia Lo Fang tertinggal cukup jauh di antara dua tubuh lainnya. Ini pun menyulitkan Lo Fang dalam mempelajari tetesan hujan. Tapi dalam gini tubuh manusianya sudah bisa mengejar ketertinggalan dari dua tubuhnya. Lo Fang tidak bisa diam saja karena sesuatu yang hebat sedang menunggunya. Di sini kita dibawa ke dalam alam semesta maya, tepatnya di mana Lo Fang tinggal. Lo Fang terlihat sedang melihat foto-fotonya bersama ayahnya, yang sepertinya dia itu sapra rindu kepada Lo Fang. Sampai akhirnya Lo Fang pun datang, yang tentu saja membuat Lo Fang menjadi begitu senang karena ayahnya akhirnya kembali juga. Lo Fang menanyakan tentang keberadaan dari Xu Xin. Lo Fang pun segera membawa ayahnya. Lo Fang juga memberitahu kalau ibunya sedang begitu sibuk bahkan sampai begadang. Kita pun dibawa kepada Dong Yu yang tengah berkunjung ke kantor Xu Xin untuk membicarakan sesuatu yang penting. Yang mana ini adalah kesepakatan di antara mereka dalam menjalani bisnis besar. Ini merupakan kesempatan yang begitu besar bagi Xu Xin karena bisa menjadi anak perusahaan dari Virtual Universe. Dan ini merupakan kesempatan yang begitu langka. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh Xu Xin. Ia pun mulai menjelaskan mengenai perusahaan Pinghai. Mereka tidak hanya fokus dalam real estate antar bintang saja, namun jaringan restoran. Perusahaan Pinghai berhasil mengalami perkembangan yang begitu bagus. Bahkan investasi keuangan mereka juga telah mencapai hasil yang lebih luar biasa dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Xu Xin merasa mereka sudah cukup mendapatkan keuntungan demi mengupayakan otonomi operasional. Dong Yu sudah tahu kalau Xu Xin merupakan istri dari Lo Fang yang adalah anggota dari perusahaan Virtual Universe. Namun ia tidak akan mendapatkan perlakuan khusus untuk kesepakatan ini. Jadi jika ia yang menjadi anak perusahaan mereka, setidaknya dia itu harus berada di jalur yang sama. Atau lebih tepatnya posisinya tak jauh dari mereka. Setelah semua itu, Dong Yu pun pergi meninggalkan Xu Xin. Sepertinya Xu Xin harus kembali menunggu lagi agar perusahaannya bisa diterima. Alasan Xu Xin mendirikan Pinghai sendiri agar bisa lebih dekat dengan Lo Fang. Karena bagaimanapun sudah cukup lama mereka tidak bertemu, dan ia sangatlah rindu dengan suaminya. Xu Xin tidak punya pilihan lain selain terus berjuang agar bisa selalu berada di sisi suaminya. Di tengah kerinduan Xu Xin, Lo Fang pun datang untuk menemuinya. Awalnya dia mengira itu hanyalah ilusi saja. Namun Lo Fang yang ada di hadapannya adalah nyata, walaupun melalui media Virtual Universe. Xu Xin begitu senang dan langsung melampiaskan kekesalannya kepada Lo Fang, yang tidak pernah sekalipun menemui dirinya. Sudah 30 tahun mereka terakhir kali bertemu. Lo Fang hanya bisa meminta maaf saja. Ia pun mencoba menghabiskan waktu liburnya bersama dengan keluarganya. Lo Fang juga memberitahu kalau ia akan sering kembali di masa depan nanti. Jadi dia meminta Xu Xin untuk santai saja. Namun Xu Xin tidaklah mau berdiam diri, karena ia juga ingin berkontribusi besar pada pembangunan bumi sama seperti apa yang Lo Fang lakukan saat ini. Terlihat dan begitu jelas betapa rindunya sepasang sejoli itu. Xu Xin dan Lo Fang pun kembali bermain pesawat kertas, sama seperti apa yang dulu mereka lakukan di masa lalu. Xu Xin berjanji suatu hari nanti dia akan menjadi penolong terbaik untuk Lo Fang. Xu Xin, 我回来了。我会成为你最好的伴。 Setelah semua itu, Lo Fang pun kembali, yang mana dia ini sudah berhasil melewati lantai ketiga, jadi berhak untuk memilih guru. Atau lebih tepatnya adalah pencerahan yang diberikan oleh orang-orang kuat yang mendirikan sekte. Babata menyarankan Lo Fang untuk pergi ke kelas Turuyan, untuk menunjukkan rasa hormat dan juga rasa terima kasih atas bantuan yang sebelumnya ia berikan. Raja Naga Api juga memberikan pesan untuk Lo Fang, yang sepertinya ia juga tertarik menjadikan Lo Fang sebagai muridnya. Beberapa rumor telah dikenal banyak orang kalau sejak kematian muridnya yakni Ren Luo, Kaisar Turuyan sudah tidak pernah menerima murid lagi. Bahkan itu selama jutaan tahun. Jadi Babata agak khawatir jika Lo Fang pergi ke Kaisar Turuyan dan malah ditolak, itu akan membuat Lo Fang sulit diterima masuk oleh sekte lain.
kita lalu dibawa ke kediaman dari Kaisar Truyan, yang mana para murid di sana penasaran jenis mana yang telah menarik perhatian master mereka. Dulu ada penguasa bintang Manka dan garis keturunan manusia tertinggi, namun ditolak oleh Kaisar Truyan. Bahkan orang tersebut sudah membuat pencapaian yang begitu besar. Ada juga remaster dari klan Dewa Liar, namun tetap saja tidak diterima. Babata meminta Lo Fang untuk tidak tegang. Sesaat kemudian, sosok Truyan pun telah datang. Inilah pertama kalinya untuk Lo Fang melihat Kaisar Truyan, yang mana sosoknya itu begitu kuat. Lo Fang mencoba melihatnya dan kekuatan monster tanduk emas, yang mana energi yang ia hasilkan begitu tinggi sampai-sampai membuat Lo Fang begitu terpukau. Karena yang Truyan lakukan adalah teknik teleportasi yang begitu langka. Truyan pun menatap ke arah Lo Fang. Tujuan Truyan kemari adalah untuk membahas tentang dasar-dasar di Pilaju Kekacauan. Sebagai guru, Truyan akan memperlihatkan bagaimana gambar pertama dari hukum dasar. Lo Fang memperhatikannya dengan begitu teliti agar ia bisa memahami apa yang Truyan katakan. Di saat para murid agak bingung, Lo Fang justru menganggap Truyan memudahkan mereka dalam memahami hukum ruang angkasa. Truyan sepertinya memang adalah guru yang cocok untuk Lo Fang. Bahkan ketika pertama kali menentang jembatan Tongtian dan gagal, Kaisar Truyanlah yang memberikan bantuan kepadanya agar Lo Fang itu bisa kembali ke jalan yang benar. Dan berkatnya lah Lo Fang bisa sampai sejauh ini. Dan penjelasan yang begitu bagus dari Kaisar Truyan, mungkin perjalanan ini tidak akan pernah Lo Fang dapatkan lagi selama ratusan tahun lamanya. Truyan menyudahi pengajarannya pada hari itu. Ketika para murid ingin kembali, hanya Lo Fang saja yang maju ke hadapan Kaisar Truyan, yang mana mereka tahu kalau Lo Fang itu ingin menjadi murid dari Kaisar Truyan. Namun mereka juga yakin ia pasti akan gagal. Di sini Truyan memberikan tatapan secara langsung kepada Lo Fang. Lo Fang pun memberikan hormat kepada Truyan dan langsung memberitahu keinginannya untuk menjadi murid dari Kaisar Truyan. Perkataan itu hanya ditertawakan oleh orang-orang di sana. Sedangkan Truyan memberitahu kepada mereka kalau sudah 10.000 tahun ia berhenti menerima murid. Babata menjadi takut dengan keputusannya itu. Namun Kaisar Truyan memberikan jawaban yang sangatlah menyenangkan mereka. Karena kini Lo Fang akan menjadi muridnya. Orang-orang yang sebelumnya mentertawakan Lo Fang kini menjadi begitu terpukau. Karena dia itu berhasil menarik perhatian dari sosok yang begitu kuat. Dan begini juga Truyan telah berhasil memenangkan taruhannya dengan Yuan Long. Truyan menanyakan apakah Lo Fang begitu percaya diri bisa mengalahkan Bolan di masa depan nanti. Tentu saja Lo Fang sangatlah percaya diri. Semangatnya itu sangatlah disukai oleh Truyan. Kembali kepada Shushin, yang mana Lo Hai tidaklah menduga kalau perusahaan Virtual Universe akan sangat teliti dalam menerima mereka. Lo Hai menyarankan Shushin untuk bekerjasama saja dengan Universe First Bank, tapi Shushin akan bersabar dulu. Sampai akhirnya Lo Hai pun menerima pesan dari perusahaan Universe kalau permintaan otonomi operasional mereka telah diterima. Mereka bahkan akan memberikan penawaran 8 kali lipat dari kekayaan bersih perusahaan Pinghai. Kabar ini tentu saja membuat Shushin merasa begitu bahagia. Namun untuk saat ini mereka hanya dianggap sebagai anak perusahaan tingkat ketiga saja. Untuk bisa masuk ke dalam inti perusahaan alam semesta maya, Pinghai harus masuk ke level 2. Jadi aset bersih yang harus didapatkan perusahaan harus mencapai 100 juta lebih. Ini setidaknya dapat membeli puluhan juta bumi. Andai Pinghai mendapatkan perhatian dari perusahaan alam semesta maya, maka di masa depan bumi akan memiliki banyak tempat untuk diandalkan. Jadi mereka harus bisa melakukannya. Bahkan alasan mereka sampai sejauh ini juga adalah pencapaian yang luar biasa. Kembali kepada Lo Fang, yang mana saat ini dirinya sedang melakukan latihan dengan Kaisar Truyan. Ia akan belajar begitu banyak tentang hukum ruang dari Kaisar Truyan. Selama bertahun-tahun Lo Fang tahu kalau Shushin telah mengandalkan pendapatan operasional perusahaan demi membeli peralatan berteknologi tinggi dalam jumlah besar. Kini teknologi di bumi telah pulih secara sepenuhnya. Peningkatan jumlah penduduk juga sangatlah besar. Namun ancaman serangga Zerg akan selalu menghantui mereka. Demi berjaga-jaga, pertahanan dalam jarak 100 km sudah dibentuk. Dan tempat itu menjadi kawasan terlarang. Penjagaan juga terus mereka lakukan. Selain itu, Mars telah menjadi medan yang cocok untuk ditinggali oleh umat manusia bumi. Selain Mars, bulan juga telah dikembangkan sebagai pangan luar angkasa untuk produksi pangan di masa depan.
Semua pelayan Lo Feng juga siap melindungi bumi pada saat krisis. Sekarang Lo Feng juga telah meningkatkan kemampuannya demi mempertahankan bumi. Lo Feng telah menepati janjinya untuk menghapus biochip pada pelayannya. Beberapa dari mereka telah pulang ke kampung halaman dan hanya beberapa saja yang tinggal karena mereka begitu loyal kepada Lo Feng. Untuk Baikalo dan beberapa pelayannya yang sangat kuat sudah menjadi satu dengan keluarganya. Jadi Lo Feng tidak perlu mengkhawatirkan apapun dan fokus dalam pelatihannya bersama Kaisar Truyan. Meskipun hanya menggunakan lemparan batu saja, tapi Lo Feng sangatlah kesulitan. Untuk Lei Shen sendiri telah mempelajari warisan ilmu pedang dari Tuan Kabu, yang mana itu akan menerapkan pedang otot bintang. Kini Lei Shen sudah siap menerobos ke tingkat universe. Untuk Hong sendiri masih melakukan latihannya dan hanya sesekali mengirimkan pesan kepada mereka. Semua orang sedang mencoba untuk melakukan yang terbaik agar bisa berkembang. Begitu pula dan para jenis di sini, tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah dan terus memaksa Lo Feng untuk tidak bersantai. 20 tahun pun sudah berlalu di kota kekacauan primal. Di bawah bimbingan Truyan, Lo Feng telah memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum asli alam semesta. Dan begini juga jembatan Tongtian selanjutnya bukanlah hal yang sulit untuk Lo Feng. Ia dan Bolan bersaing ketat untuk menjadi yang terbaik. Nah, sebelum keberangkatan Lo Feng, ia pun kembali memberikan tantangan kepada lantai kelima jembatan Tongtian. Jika Lo Feng berhasil menyelesaikan lantai kelima itu, maka dirinya akan mendapatkan kesempatan untuk kembali mempelajari tablet kekacauan lainnya. Kini Lo Feng sudah siap menantang lantai kelima. Tanpa berlama-lama, ia langsung menggunakan Nansen Upperman bentuk keempat. Yang mana ini merupakan hal yang sangat luar biasa keren. Tidak hanya ia saja, namun lawannya juga menunjukkan bentuk luar biasa dari Nansen Upperman, yakni bentuk 5 dari prajurit dewa. Pertarungan pun telah dimulai. Dalam pertarungan itu terlihat jelas kalau bentuk 5 Nansen Upperman benar-benar mendominasi. Bahkan bentuk keempat yang Lo Feng gunakan tidaklah bisa berkutik di hadapan senjata tersebut. Namun Lo Feng tidaklah menyerah. Ia pun kembali mendapatkan pencerahan dari tablet tetesan hujan, yang mana ia mencoba menggabungkan 9 pemahamannya demi bisa memperkuat senjatanya. Karena dan begitulah ia bisa mengatasi kekuatan ruang yang digunakan oleh lawannya. Serangan Lo Feng berhasil dan membuat lawannya dikalahkan hanya dalam 1 kali geprekan saja. Chang Bo melihat apa yang Lo Feng lakukan. Ia benar-benar puas dengan perkembangan Lo Feng, karena kini dirinya mampu memahami hukum ruang. Bisa dikatakan kalau kemajuan Lo Feng lebih tinggi dari para jenius lain. Setelah semua itu, para jenius yang tengah bersantui dikejutkan oleh pengumuman Lo Feng yang berhasil menyelesaikan lantai kelima dan kembali menempel Bolan. Semua orang sungguh terkejut dengan apa yang Lo Feng lakukan, karena pencapaian itu benar-benar luar biasa. Bahkan Long Yun yang awalnya bisa mengalahkan Lo Feng, kini harus ketinggalan cukup jauh. Ini juga menarik perhatian dari Bolan. Dong Yu memberitahu total dari 30 jenis hanya beberapa saja yang mampu melewati lantai kelima. Dan siapa yang menduga salah satunya adalah Lo Feng yang telah memilih monumen kekacauan Jiu. Tidak heran mengapa Truyan merasa cocok dengan Lo Feng, karena ia juga memiliki sisilah yang sama. Truyan sangat senang dan apa yang dia dapatkan. Sedangkan Dong Yu cukup kesal karena tidak bisa mendapatkan Lo Feng sebagai muridnya. Setelah semua itu, Lo Feng pun menyelesaikan latihannya dan dikejutkan kalau Bolan telah berhasil melewati lantai ke-6. Lo Feng sudah tidaklah terkejut lagi, karena bagaimanapun Bolan sangatlah berbakat. Jika saja dia tidak memilih monumen yang sulit, maka Lo Feng yakin sudah cukup lama Bolan melewati lantai ke-6. Apa yang Truyan harapkan kepadanya akan Lo Feng lakukan di masa depan, karena ia sadar kalau Bolan saat ini memang adalah jenius yang terbaik. Tapi Lo Feng berjanji dirinya di masa depan akan mengejarnya. 对我的期望只能是后身的宇宙混沌杯，钻研，但不是现在。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Lo Feng mengucapkan begitu banyak terima kasih kepada ajaran yang telah Kaisar Truyan berikan kepadanya. Di sini Truyan memberitahu Lo Feng kalau di luar kota kekacauan sangatlah berbahaya.
Jadi dia meminta muridnya ini untuk selalu berhati-hati. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba di wilayah Taichu. Sesampai di sana, Lo Feng tidak pernah mengira kalau latihannya di tempat ini akan sedikit terhambat. Padahal kekuatan di sana jauh lebih tinggi dibandingkan kota kekacauan primal. Namun tetap saja Lo Feng tidak mampu menerobos. Jadi Lo Feng pun akan berlatih dengan sosok yang luar biasa, yakni Huyan Bo. Selama pelatihannya itu, Lo Feng mendapatkan kabar dari adiknya. Jadi dia pun bergegas pergi ke perusahaan Universe. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.